Bab 1241. Butir-butir besar keringat turun dari dahi guru Ladenburg. Wajahnya menjadi putih. Dia akan menjadi orang mati jika dia tidak bereaksi tepat waktu. Pergi dia, serang dia bersama. Namun, dia melihat tubuh putranya di lantai, dan dia melihat nomor yang dia miliki di sisinya. Tuan Ladenburg memberi perintah. Heh, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku karena kamu memiliki lebih banyak orang? Jack terkekeh dan menatap Daniela. Silakan terus makan. Serahkan saja hama ini padaku. Setelah dia mengatakan itu, dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju para pria. Oke, senyuman menghiasi bibir Daniela. Kehangatan memenuhi dadanya. Jack benar-benar menyuruhnya untuk tetap tinggal. Sepertinya pria itu benar-benar peduli padanya. Suara pertempuran yang menakutkan terdengar. Banyak dari mereka yang sedang makan ketakutan dan langsung melompat dari lantai 2 karena takut diikat ke hiruk-pikuk. Orang-orang dari keluarga Ladenburg bukan tandingan Jack. Dalam sekejap, mereka semua telah jatuh ke lantai, peti tidak lagi naik turun. Tuan muda Jack, kamu sangat kuat. Tuan muda Mike berpura-pura mencari tahu tentang situasinya dan dengan santai maju ke depan untuk memeriksa pemandangan itu. Dia sangat senang ketika dia melihat mayat-mayat di lantai, namun tetap saja, dia menarik topeng kebingungan. Kamu sangat kuat. Tuan dari keluarga Ladenburg adalah petarung terkuat di kota kita. Aku tidak pernah mengira kamu akan mengalahkannya begitu cepat. Jack menatapnya tanpa ekspresi dan menyimpan pedangnya. Bisakah aku menyusahkanmu untuk membersihkan mayat-mayat di sekitar sini? Tidak masalah sama sekali. Saya siap melayani Anda, Tuan Muda White. Tuan Muda Mike segera memerintahkan bawahannya untuk membersihkan mayat-mayat itu. Dia telah menunggu hari itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya sampai saat itu. Itu terasa enak. Jack berjalan mendekat dan duduk di samping Daniela. Saya tidak berpikir siapapun akan mengganggu kita sekarang. Setelah dia mengatakan itu, Jack meneguk banyak dari botol anggur. Daniela secara internal terdiam ketika dia melihat dia minum seolah-olah tidak ada hari esok. Kamu tidak bisa minum begitu saja, Jack, dia buru-buru mengingatkannya. Ini anggur monyet. Ini bukan alkohol biasa. Kamu tidak bisa meminumnya seperti itu bahkan jika kamu memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Ini sangat kuat, dan bahkan seniman bela diri pun dapat dengan mudah mabuk karenanya. Di sini, Daniela berhenti sebelum melanjutkan. Selain itu, hanya orang yang telah minum ini 2 atau 3 kali sebelumnya yang dapat minum lebih banyak karena tubuh mereka telah menyesuaikannya. Tapi meskipun begitu, mereka tidak bisa menelannya begitu saja. Kamu pasti akan mabuk jika kamu belum pernah meminumnya sebelumnya. Tidak mungkin. Apakah itu kuat? Jack tidak bisa berkata-kata secara internal. Dia tidak merasakan apa-apa dan hanya berpikir bahwa itu adalah anggur yang baik. Dia tidak terlalu peduli ketika Daniela menasihatinya untuk meminumnya perlahan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anggur ini akan membuat bahkan seniman bela diri mabuk. Tetap saja, dia mencurigai kata-kata Daniela. Orang lain mungkin mabuk karena toleransi alkohol mereka lebih rendahnya secara alami tinggi. Dia tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Saya tahu batas saya sendiri. Saya tidak akan minum lagi setelah saya pusing. Oh, baiklah kalau begitu. Aku hanya ingin memberitahumu karena kamu menelannya. Daniela tersenyum tipis dan mengambil beberapa sayuran untuk Jack. Makanlah. Restoran hotel ini memiliki makanan yang cukup enak. Tuan muda Mike, yang sedang mengatur agar mayat-mayat dibersihkan dan area yang akan dirapikan, memperhatikan gerakannya ke arah Jack. Sungguh pria yang beruntung, bisa dilayani oleh wanita cantik seperti itu. Bab 1242. Keduanya terus menikmati anggur, Jack merasakan otot-ototnya mengendur saat dia minum dari botol. Setelah beberapa saat, area tersebut telah dibersihkan. Meja dan kursi yang rusak semuanya telah diangkut. Namun, tidak ada cara untuk memperbaiki garis miring yang menganga di sepanjang dinding dan lantai untuk saat ini. Untungnya, Jack telah mengendalikan kekuatannya selama pertarungan. Jika tidak, hotel mungkin akan hancur total. Setelah minum beberapa saat, Jack merasa kepalanya semakin berat. Ini anggur. Aku tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi sekarang aku pusing. Wajah Jack menjadi merah padam. Dia dengan muram menatap wajah Daniela yang sempurna, seolah-olah dia sedang ditarik ke arah mereka.
Dia harus mengakui bahwa semakin lama dia memandangnya, semakin cantik dia. Tidak heran banyak tuan muda dari keluarga bayangan ingin merayunya. Pelan-pelan, aku baru saja memberitahumu, bukan? Orang yang minum ini untuk pertama kalinya tidak bisa makan terlalu banyak. Dan kamu tidak percaya padaku. Daniela merasa sangat malu dengan Jack yang menatapnya. Dia mencelupkan dagunya sedikit, jantungnya berdebar kencang. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Jack sudah merosot di atas meja. Tampaknya alkohol akhirnya berhasil masuk ke dalam sistem tubuhnya. Astaga, dia benar-benar mabuk. Daniela tidak tahu harus tertawa atau menangis melihat keadaan mabuk Jack. Dia berjalan dengan senyum sedih di wajahnya, mengangkatnya. Ayo pergi, Jack. Kamu mabuk. Dia mendukung Jack menuruni tangga. Aku tidak mabuk. Aku bisa minum anggur yang enak itu lagi. Pidato Jack tidak jelas. Sudahlah. Aku hanya akan menggendongmu. Di tangga, Daniela mengangkat Jack ke punggungnya dan melangkah ke bawah. Dia berat, tapi dia cukup mudah dibawa untuk Daniela, yang berada di puncak status setengah dewa. Dia hanya menurunkan Jack ketika mereka berada di petugas. Tolong beri saya 2 kamar, katanya kepada staf. Wanita cantik di petugas itu memandang mereka berdua. Maafkan saya, Nona, tetapi hanya 1 kamar yang tersisa karena ini sudah larut malam, jawabnya sambil tersenyum. 1. Ketika dia mendengar ini, Daniela menyatukan alisnya. Jelas bahwa dia dalam dilema. Namun, dia melihat Jack di sampingnya dan berkata, baiklah. Aku akan mengambil kamar. Setelah dia membayar, Daniela mendukung Jack dan naik ke gedung. Bab 1243. Master Mike juga segera tiba di hotel keluarganya. Dia menuju petugas untuk mencari anggur monyetnya. Namun, dia marah setelah mencari beberapa saat. Dia segera memanggil putranya. Di mana anggurku? Ada 3 botol. Kenapa hanya tersisa 1? Tuan muda Mike tersenyum ketika mendengar itu. Saya memberikan 2 botol anggur kepada 2 pelanggan kami. Tuan Mike sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah ketika dia mendengar ini. Anggur itu sangat berharga sehingga dia bahkan tidak bisa meminumnya, namun putranya hanya memberikannya kepada pelanggan. Bahkan jika dia mengizinkan pelanggan untuk meminumnya, mereka setidaknya harus membayar sejumlah besar uang untuk itu diberikan begitu saja. Apakah kamu senang melihatku marah? Itu adalah harta berhargaku, yang telah aku simpan selama bertahun-tahun. Dan kamu baru saja memberikannya kepada orang lain. Tuan Mike sangat marah. Dia menembak putranya dengan tatapan penuh badai. Kamu babi yang tidak tahu berterima kasih. Tuan muda Mike tersenyum pahit. Kau tidak bisa menuduhku begitu saja, ayah, dia menjelaskan tanpa daya. Kamu akan memujiku jika kamu tahu situasinya, dan kamu akan berpikir bahwa memberikan 2 botol anggur itu sepadan. Sepadan. Tuan Mike sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Baik, jelaskan semuanya padaku, dengusnya. Mari kita lihat seberapa layaknya itu. Jika saya berpikir sebaliknya, saya akan memberi Anda 2 tamparan keras. Jangan berpikir bahwa saya akan mengampuni martabat Anda. Tuan muda Mike secara internal terdiam. Kami memiliki 2 tokoh yang sangat penting yang mengunjungi kami saat makan malam, ayah, jelasnya. Salah satunya adalah putri ketiga dari keluarga Cabello. Yang lain tuan muda dari keluarga White. Mereka membantu kita membunuh para pejuang keluarga Ladenburg, dan sekarang wilayah keluarga Ladenburg adalah milik kita. Aku sudah memesan orang-orang kita untuk menangani pengambil alihan itu. Apakah menurut Anda layak memberikan 2 botol anggur kepada mereka sekarang? Apa? Master Mike menarik napas tajam setelah mendengar ini. Apakah Anda serius? Jadi Anda mengatakan bahwa Tuan Ladenburg dan anak buahnya sudah mati. Katanya bersemangat. Jika itu masalahnya, memberikan 2 botol anggur itu adalah pertukaran terbaik yang bisa dilakukan. Oh, apakah Nona Cabello dan Tuan Muda White masih ada? Saya perlu minum dengan mereka hanya untuk melihat wajah mereka sebentar. Tuan Mike sangat bersemangat. Kemarahan pada ekspresinya telah lama menghilang, dan sebagai gantinya, ada kegembiraan murni. Mereka sudah pergi. Kamu tidak punya kesempatan untuk minum bersama mereka lagi. Tuan muda Mike tersenyum. Kami beruntung.
Kebetulan Tuan Muda Ladenburg sedang minum-minum di lantai atas ketika dia melihat putri ketiga dari keluarga Cabello, dan mau tidak mau dia memiliki niat kotor terhadapnya. Orang itu menghukum mati seluruh keluarga Ladenburg. Itu fantastis. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menggertak keluarga Maek di kota ini lagi. Kerinduan tiba-tiba melintas di seluruh fitur Master Maek. Sayang sekali, nyonya muda ketiga Cabello terkenal karena kecantikannya. Tidak banyak yang bisa berharap untuk bersaing dengannya. Akan lebih baik jika saya bisa melihatnya sekilas. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya, saya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Daniela telah membawa Jack ke kamar. Dia mendorong pintu dekat dengan kakinya dan mendukung Jack ke tempat tidur. Namun saat dia menghela nafas lega ketika mereka berada di kaki tempat tidur, Jack langsung jatuh ke kasur. Dia tidak stabil di kakinya, jadi dia jatuh bersamanya dan mendarat di atas tubuhnya. Wajah tampan Jack tepat di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya, dan kegugupan mencengkeram nadinya. Air, aku mau air. Jack merasa sangat haus dan berbicara dengan berat. Baiklah, aku akan mengambilkan air untukmu. Daniela tersadar dan segera bangun, menuangkan air ke cangkir untuk Jack. Dia membantunya minum air sebelum meletakkannya di meja samping tempat tidur. Kemudian dia menyadari bahwa Jack sudah mati tertidur di tempat tidur. Tidak mungkin. Dia sudah tidur. Daniela tidak bisa menjelaskan mengapa rasa kecewa memenuhi dadanya saat melihat sosoknya yang tertidur. Bab 1244. Daniela mandi setelah melepas sepatu Jack, lalu dia mendudukkan dirinya di tempat tidur di sampingnya. Dia menjadi lebih gugup saat dia mengamati wajahnya. Dia tertidur, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berbaring di sebelah seorang pria sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, dia adalah pria yang disukainya. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Dia tidak akan menyadarinya jika aku mematuknya, kan? Dengan cepat, sebuah pemikiran berani melintas di kepala Daniela. Kemudian dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memantapkan dirinya di telapak tangannya dan merangkak sehingga dia membungkuk di atas Jack, lalu dia mencium pipinya. Dia dengan cepat berbaring kembali setelah ciuman itu, jantungnya berdebar tak menentu. Dia sangat gugup sehingga dia bisa mati. Apakah ini ciuman pertamaku? Daniela merasa seolah-olah jantungnya akan meledak dari tulang rusuknya. Dia belum pernah begitu berani sepanjang hidupnya sebelumnya. Namun, dia dengan cepat berpikir bahwa ini tidak dihitung sebagai ciuman pertamanya. Hanya ciuman langsung yang dihitung, jadi ciuman itu tidak dihitung. Setelah dia memikirkannya, Daniela mencondongkan tubuh ke atas tubuh Jack lagi, tatapannya beralih ke bibirnya. Setelah banyak pertimbangan, dia mengatupkan giginya, menopang dirinya di telapak tangannya, dan mencium bibirnya. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya setelah dia menciumnya. Dia telah memberikan ciuman pertamanya kepada seseorang yang dia sukai. Ciuman pertamaku telah diambil olehmu, bisiknya sambil menatap Jack. Kamu bertanggung jawab untukku sekarang. Setelah dia mengatakan itu, dia berbaring dan akhirnya menutup matanya dengan puas. Perlahan, dia juga tertidur. Pada saat dia bangun, langit cerah. Dia telah terjaga selama 2 atau 3 menit ketika Jack juga membuka matanya. Dia perlahan menyadari bahwa dia berada di ruangan yang aneh, dan menarik napas dengan tajam. Ketika dia melihat Daniela di sampingnya, dia benar-benar terpana. Aku tidur di ranjang yang sama denganmu tadi malam. Jack menelan ludah ketika melihat Daniela, yang mengenakan gaun tidur. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mabuk. Selain itu, dia tidak ingat bagaimana dia tiba di sana. Itu benar, hanya ada satu tempat tidur di sini, jadi tentu saja, kita berbagi. Daniela dengan cepat duduk tegak dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pipinya menyala begitu merah sehingga mereka tampak seperti akan terbakar. Tidak mungkin. Kami tidak melakukannya kan? Jack terdiam. Jika dia meniduri Daniela saat dia mabuk, itu akan merepotkan. Bab 1245. Daniela tercengang, dan tiba-tiba sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Menggoda mungkin ide yang bagus dalam keadaan seperti itu, untuk melihat bagaimana reaksi Jack. Setelah merencanakan ide jahat itu, Daniela dengan sengaja menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada malu-malu, aku adalah wanitamu sekarang. Kamu harus bertanggung jawab untukku. Apa? Tidak mungkin, benarkah? Apakah kita berdua?
Jack kehabisan lidah. Untuk sekali ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada istrinya kali ini. Spray bahkan ternoda merah tadi malam, dan aku harus meminta pengurus rumah untuk mengganti spray. Kamu bertingkah seperti orang barbar, bahkan tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan lembut. Daniela memberitahu dengan suara yang lebih malu-malu. Pikiran Jack menjadi berkabut. Kepalanya berdengung dan berputar. Dia tidak berharap sama sekali untuk dirinya sendiri melakukan hal seperti itu dengan Daniela setelah dia mabuk. Jack butuh beberapa saat sebelum dia bisa bereaksi. Kenapa kamu tidak mendapatkan kamar tambahan? Lagi pula, aku mabuk, kenapa kamu tidak mendorongku pergi? Dia menatap Daniela, tak berdaya. Wajah Daniela langsung tenggelam ketika dia merasakan sedikit rasa tidak enak di wajah Jack. Sekarang apa, Jack? Aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Aku sudah memberimu waktu pertamaku yang berharga, bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Daniela mengerang, wajahnya penuh permusuhan. Tahukah kamu betapa lelahnya aku membawamu kembali sendirian tadi malam? Aku meminta 2 kamar tetapi hanya ada 1 yang tersedia. Dia menyalak. Aku sudah lelah dan berencana untuk beristirahat setelah mandi. Tapi saat itu, kamu mengira aku istrimu, dan kamu menggertakku. Dia berkata dengan nada terisak. Jack tidak tega melihat seorang gadis menangis. Karena takut melihat Daniela menangis, dia langsung menghiburnya dan nadanya penuh kepanikan. Jangan, tolong jangan menangis. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya berpikir bahwa aku beberapa tahun lebih tua darimu, dan kamu tidak mabuk pada waktu itu, jadi kamu bisa mendorongnya, aku pergi. Daniela mengangkat kepalanya dan menghadap Jack. Dia menggigit bibir merah muda kemerahannya yang memikat dan cemberut, tapi, aku sama sekali tidak peduli dengan usiamu. Aku menyukaimu, itu saja. Selain itu, aku kelelahan setelah membawamu kembali ke kamar dan aku sedikit mabuk di waktu itu juga. Itu sebabnya aku tidak mendorongmu pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku berjanji pada istriku bahwa aku hanya akan mencintainya. Tapi sekarang kita berdua. Apalagi kamu masih sangat muda. Jack menatap Daniela, yang 6 atau 7 tahun lebih muda darinya dan merasa tidak enak dengan apa yang telah terjadi. Kali ini dia telah menimbulkan masalah besar. Tapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengingat, dia tidak bisa mengingat apapun. Hanya bayangan dia minum, dan lebih banyak minum yang terlintas di benaknya. Kemudian dia merasa pusing dan akhirnya digendong oleh seseorang di punggungnya. Daniela tersenyum malu, menatap wajah malu Jack. Jangan khawatir tentang itu. Apa yang dilakukan sudah selesai, itu tidak dapat dibatalkan sekarang. Aku sekarang pacarmu. Tapi jangan beritahu istrimu tentang kita dulu. Tunggu sampai kita lebih dekat satu sama lain lalu kita akan memberitahunya. Daniela menghiburnya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertawa. Jack menatap Daniela dan menjawab, tapi, itu tidak adil untukmu sekarang. Daniela menahan tawanya, berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Hei, tidak apa-apa. Selama kamu memperlakukanku dengan baik di masa depan, aku tidak akan merasa tidak adil. Daniela memasang nada serius dan menepuk bahu Jack untuk menghiburnya. Jack terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pada Daniela, kalau begitu, lalu nanti saat kita kembali ke keluarga White, kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu adalah temanku, oke? Saya berpikir tentang bagaimana memberitahu Selena ini. Petik 2. Jack menendang dirinya sendiri karena mabuk dan membuat kesalahan bodoh. Daniela bahkan memperingatkannya untuk tidak meminum anggur terlalu cepat. Namun, dia penuh dengan dirinya sendiri saat itu, berpikir bahwa toleransi alkoholnya baik, jadi dia mengabaikan peringatan Daniela. Sekarang dia harus menuai apa yang telah dia tabur. Tidak masalah. Melihat garis yang muncul di antara alis Jack, Daniela tersenyum puas. Dia kemudian bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Jack duduk di tepi tempat tidur dan merokok, berharap bisa menenangkan jiwanya yang panik. Dia menunggu sampai Daniela selesai mandi baru kemudian dia pergi untuk mandi juga. Ketika dia berdiri di depan cermin di kamar mandi, Jack melihat pipinya, bekas lipstik merah tercetak di pipinya. Aku sudah muak untuk. Sepertinya tadi malam kita benar-benar melakukannya. Terlebih lagi, Daniela masih gadis muda.
Jika aku membuang tanggung jawab itu, kepala keluarga Cabello akan membunuhku, kan? Jack menghela nafas dengan putus asa. Bersambung.